Ya, pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Julita Telembanua akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Julita. Baik, terima kasih Andra. Pemirsa, RCEP menghadirkan peluang sekaligus tantangan. 3 dari 5 pasar ekspor utama Indonesia ada di antara negara-negara yang sepakat menjadi anggota kerjasama RCEP, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Singapura. Secara kumulatif, ke-15 negara anggotanya memegang proporsi hampir sepertiga dari ekonomi dunia, baik dari sisi PDB, nilai perdagangan, maupun investasi. Ini membuat RCEP banyak digadang-gadang bisa menjadi raksasa baru ekonomi dunia. Kita simak datanya pemirsa. Untuk anggota dari RCEP sendiri, itu diantaranya adalah Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Ini ada 10 negara ASEAN ditambah 5 mitranya, diantaranya adalah Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat RCEP dan dunia seperti apa. Nah, kita lihat untuk proporsi negara RCEP di ekonomi dunia ini, jumlah penduduknya adalah 29,6% penduduk dunia, kumulatif PDB-nya adalah 30,2% PDB dunia. Nilai perdagangannya 27,4% dari perdagangan dunia. Investasinya yaitu sebesar 29,8% Foreign Direct Investment atau FDI dunia. Dan selanjutnya kita lihat posisi Indonesia di RCEP ini, pemirsa. Ya, kita lihat untuk posisi Indonesia di RCEP. Indonesia salah satu inisiator RCEP yang diperkenalkan di KTT ASEAN 2011 untuk mendorong kerjasama ekonomi dan mengatasi dampak pandemi. Kemudian menunjukkan komitmen terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak. Dan selanjutnya kita lihat tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menurunkan tarif perdagangan, kemudian membuka perdagangan dan mendukung investasi untuk membantu negara ekonomi berkembang. Kemudian adalah untuk membantu mengurangi biaya dan waktu dalam ekspor-impor. Dan mengatur hak kekayaan intelektual, investasi, e-commerce, layanan keuangan, dan jasa lainnya. Dan selanjutnya kita lihat manfaat dari RCEP ini bagi Indonesia sendiri, yaitu meningkatkan ekspor ke negara-negara anggota RCEP antara 8% sampai 11% dalam waktu 5 tahun setelah ratifikasi. Dan selanjutnya diantaranya adalah meningkatkan ekspor ke pasar global sekitar 7,2%, dan berikutnya ada meningkatkan investasi antara 18% sampai 22%. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana ekspor Indonesia ke negara-negara anggota RCEP ini. Nah, kita lihat mulai dari Tiongkok, ini ternyata dari segi neraca kita lihat minus 6,65 miliar US dollar. Sementara terhadap Jepang masih positif di 1,87 miliar US dollar, terhadap Singapura minus 849,5 juta US dollar. Terhadap Malaysia juga masih positif, dan juga untuk Korsel masih minus, yaitu minus 206,06 juta US dollar. Dan selanjutnya kita lihat di beberapa negara lainnya, yaitu seperti kita lihat untuk Filipina masih positif, terhadap Thailand sudah negatif di minus 1,27 miliar US dollar, terhadap Vietnam juga masih positif, terhadap Australia minus 1,55 miliar US dollar, terhadap Myanmar masih positif juga di 610,86 juta US dollar. Sementara itu di beberapa negara lain seperti contohnya Selandia Baru ini tercatat minus 205,94 juta US dollar. Terhadap Laos juga minus 28,88 juta US dollar. Ya, itu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Andra. Ya, baik, terima kasih Julita untuk data-data yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Pak Menteri dan juga Mas Revindo. Saya ke Mas Revindo. Mas Revindo. Siap. Ya, terkait dengan komoditas ekspor yang mungkin akan mendapatkan angin segar di RCEP ini, di kesepakatan RCEP ini, kira-kira dari analisa Anda komoditas apa saja, Mas Revindo? Ya, saya tertarik untuk melihat neraca perdagangan yang masih defisit dengan 14 negara mitra ya. Oke. Itu kira-kira apa produk yang bisa menutup? Kalau dari data yang ada, misalnya untuk menutup defisit ke Thailand, bisa peningkatan komponen dan aksesoris kendaraan. Kalau ke Australia bisa komponen elektronika, furnitur, dan ban. Kalau ke Tiongkok bisa minyak sawit dan bubur kertas. Tapi saya minta izin, saya tertarik dengan statement Pak Menteri tadi, karena Pak Menteri ternyata sudah menggarisbawahi peran UKM dan rantai produksi global. Ini penting sekali karena
kalau kita bicara produk, Mas Andra, yang akan menikmati siapa, yang akan meningkatkan ekspornya siapa? Kan dalam jangka pendek tentu pengusaha yang paling siap. Tapi dalam jangka menengah kan publik bertanya apa manfaat untuk UKM. Nah, saya pikir kalau 15 negara ini bisa menjadi pasar bersama yang besar, UKM bisa dapat manfaat, ya seperti visinya Pak Menteri. Caranya gimana? Kalau pasar bersama ini menjadi besar, akan masuk investasi dari luar 15 negara ini, dari Amerika, dari Eropa, dari Timur Tengah, karena melihat pasar bersama yang besar. Tidak hanya pasar Indonesia, tapi pasar 15 negara. Nah, ketika masuk, kita tinggal atur minimal punya backward linkage ke UKM sebagai suppliernya, misalnya. Itu yang harus diaturkan itu, ya. Atau eksportir yang ada, eksportir yang besar, diperkuat linkage-nya dengan para UKM, misalnya dengan penjaminan, pemerintah membantu penjaminan mutu di UKM-nya, gitu ya. Itu bahkan atau beberapa UKM yang sudah siap ekspor, yang sudah cukup baik, saya kira Kementerian Perdagangan punya beberapa fungsi informasi yang sudah sangat kaya, bisa disampaikan ke UKM yang potensial untuk bisa langsung memanfaatkan peluang ekspor ini. Mungkin itu dulu, Mas. Oke, baik. Pak Menteri, terkait dengan RCEP ini kan dalam 5 tahun setelah ratifikasi diproyeksikan akan bisa meningkatkan potensi ekspor kita ke negara-negara RCEP ini. Kira-kira apa strategi atau langkah konkret dari Kemendak sendiri agar ini bisa benar-benar mensupport para pelaku ekspor ini, Pak Menteri? Ya, memang manfaat RCEP ini tidak akan dapat kita raih atau diraih bila kita bersikap pasif dan tidak melakukan perubahan yang mendasar. Sekali lagi, tidak akan melakukan perubahan yang mendasar. Jadi kata kuncinya adalah daya saing. Nah, daya saing di sini menyangkut semua aspek dan aktor dalam perekonomian kita seperti software maupun hardware, sektor barang maupun jasa, pengusaha besar maupun UMKM. Tidak ada cara lain untuk memetik manfaat RCEP secara maksimal, kuncinya adalah selalu meningkatkan daya saing. Karena itu pula yang dilakukan oleh negara pesaing kita secara terus-menerus. Untuk mewujudkan hal ini, tentunya pemerintah dan dunia usaha, pusat dan daerah, sektor barang dan jasa, serta semua perlu bersinergi. Kementerian Perdagangan segera akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian untuk mengidentifikasi juga langkah-langkah strategis, diantaranya untuk mendorong transformasi struktur ekspor berbasis komoditi ke ekspor produk jadi dan jasa yang bernilai tambah. Kemudian juga memanfaatkan dengan maksimal peran perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, baik itu atas perdagangan atau ITPC dalam mempromosikan produk-produk Indonesia. Kemudian juga mengembangkan potensi UMKM melalui berbagai pelatihan ekspor dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri, seperti misalnya desain, kemudian kualitas, ini agar mampu bersaing, baik di pasar sendiri maupun di pasar global. Oke, kalau dari Mas Revindo sendiri kira-kira kunci yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah daya saing ini. Nah, dari Mas Revindo kira-kira daya saing seperti apa yang harus dilakukan oleh produk-produk lokal kita? Baik, terima kasih. Jadi kebijakan perdagangan itu kan kebijakan pagar luar negara ya. Tapi yang paling menentukan itu yang terjadi di dalam pagar itu. Apa yang produksinya seperti apa, sehat atau tidak, iklim usahanya baik atau tidak. Jadi pagar luarnya ini Kementerian Perdagangan oke. Tapi di dalamnya ini produksinya seperti apa. Nah, kita lihat. Jadi tujuan akhirnya daya saing, salah satunya dengan cara menarik investasi yang berkualitas tinggi ke Indonesia dan meningkatkan kualitas produk. Nah, untuk menarik investasi ke Indonesia, PR-nya kita tahu ya di doing business, kita walaupun ini tidak bicara kementerian tersendiri khusus ya, PR kita bersama gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di Index of Doing Business, Ease of Doing Business, perizinan memulai usaha yang kita harapkan sudah mulai membaik pasca UU Cipta Kerja ya. Kemudian penegakan kontrak dan sengketa usaha ini masih PR. Kemudian pengiriman barang lintas negara baik di pelabuhan, pergudangan dan pengangkutan. Kalau ini baik, masuk investasi dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang berkualitas tinggi dan produk kita menjadi murah dan mampu bersaing. Kuncinya itu. Nah, di luarnya, di pagar luarnya adalah kebijakan perdagangan. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian kerjasama yang sudah ada seperti China, Indonesia, Free Trade Agreement, begitu, kemudian adalah banyak perjanjian lainnya seperti EACEPA. Kira-kira apa yang membedakan RCEP ini menurut Anda dan kuncinya apa kira-kira yang akan benar-benar menguntungkan bagi Indonesia?
Yang menguntungkan, benar-benar menguntungkan adalah ada kepastian untuk dunia usaha bahwa ke-15 negara ini akan punya standar dan prosedur yang sama. Itu bagi dunia usaha, kepastian dan planning itu kan nomor satu gitu. Untuk mereka nanti budgeting, untuk planning kan itu penting sekali ya. Itu pertama. Kedua adalah RCEP ini mungkin kalau dari penurunan tarif tidak terlalu besar, tapi tidak terburu-buru, tapi seragam. Tapi semua semangatnya sama. Dan saya pikir dan Indonesia take a lead di situ. Sebagai bukan peserta pasif, tapi Indonesia punya suara di situ karena Indonesia inisiatornya. Itu kata kunci yang membuat saya pikir peluangnya ada. Tentu peluang itu tidak serta-merta bisa kita kapitalisasi, kita harus kerjakan PR kita. Oke, baik Pak Menteri, melalui RCEP ini kan Indonesia diproyeksikan akan mendapatkan spillover effect dari free trade agreement dengan negara-negara RCEP. Kira-kira spillover effect seperti apa sih yang akan kita dapatkan, Pak Menteri? Ya, memang banyak potensi spillover effect yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dari FTA yang dimiliki anggota RCEP lainnya dengan negara non RCEP. Pertama, tentunya ada potensi untuk meningkatkan ekspor Indonesia, khususnya apabila Indonesia telah masuk dalam jaringan rantai pasok produk negara tersebut. Dengan menjadi bagian dari rantai pasok itu, ekspor negara mitra RCEP, kita juga ke negara non RCEP meningkat. Dan ini akan mendongkrak ekspor kita. Kemudian yang kedua, negara non-RCEP tersebut akan dapat memandang Indonesia memiliki share practice dengan negara RCEP yang menjadi mitranya. Seperti contohnya dalam hal harmonisasi produk dan aturan-aturan teknis, sehingga akan terbangun rasa kepercayaan kepada produk dari Indonesia. Ini juga akan dapat mengurangi entry cost produk Indonesia ke pasar negara non-RCEP tersebut. Dan yang ketiga, dengan menjadi bagian dari kelompok 15 negara, negara non-RCEP akan memandang Indonesia sebagai pasar yang business friendly, sehingga dapat meningkatkan arus investasi dari negara non-RCEP tersebut ke Indonesia. Kemudian yang terakhir, dengan bergabungnya Indonesia di FTA terbesar di dunia, maka akan menarik interest negara lain untuk melakukan kerjasama dan membentuk FTA dengan Indonesia, sehingga ini akan menjadi suatu peluang pasar baru bagi Indonesia. Oke, baik. Nanti saya akan minta tanggapan dari Mas Revindo terkait dengan spillover effect ini, tapi sebelumnya kita akan break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali saja.